Selamat pagi Sampurasun, Wilujeng Tepang Deui. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Sunda, terutama untuk kalian kelas 9. Kemarin kita sudah membahas mengenai novel. Sekarang kita lanjutkan materi untuk bahasan novel. Kemarin sudah dibahas mengenai novel sempalan, novel misteri Haur Gelis. Nah, setelah dibaca, kita akan membahas ke poin yang B, yaitu pedaran novel. Apa saja yang akan dibahas di pedaran novel, kita akan bahas selanjutnya. Nah, ayeuna urang kana asup kana pedaran novel. Novel teh kaasup karya sastra modern anu lahirna dina sastra Sunda sabada dunia kasusastraan di urang teh kapangaruhan ku kasusastraan barat pang nama negara Inggris, Walanda, jeung Prancis. Eta naon maksudna, itu apa artinya? Nah, sebenarnya novel di Indonesia atau di Sunda ini termasuk novel modern yang lahirnya dari kesusastraan Sunda. Nah, setelah kesusastraan kita dipengaruhi oleh kesusastraan Barat, yang terlebih lagi oleh negara Inggris, Belanda, dan juga Prancis. Jadi memang novel di Sunda ini lebih duluan ketimbang novel Indonesia, nah lebih diharapna ya. Nah, aya deui novel teh naon? Novel teh nyaeta carita rekaan anu panjang sarta ditulis dina wangun lancaran atau prosa. Prosa adalah cerita. Jadi novel itu cerita rekayasa yang panjang serta ditulis dalam bentuk lancaran atau dalam bentuk prosa. Nah, beda lagi dengan carpon. Beda jeung carpon anu parondok. Novel mah jalan carita mah loba bagian-bagian anak. Beda dengan cerpen yang pendek-pendek, novel itu banyak banget bagian-bagiannya. Nah, bahkan kitu deui palakuna oge loba. Nah, begitu juga dengan pelakunya kan. Nah, sehingga waktu kejadiannya pun lama. Nah, novel umumnya direka. Nah, novel ini umumnya dibuat berdasarkan pengalaman atau kehidupan manusia yang realistis atau masuk akal. Nah, novel Sunda mimiti gelar itu mimiti ada atau mulai adat pada awal abad ke-20. Novel munggaran, nah novel dimimiti atau dimulai dalam kesusastraan Sunda itu yang berjudul Baruang Kanungora tahun 1914. Karangan siapa? Yaitu karangan Daeng Kanduruan Ardiwinata. Nah, bahkan leuwih ti heula 6 tahun mun dibandingkeun jeung novel munggaran ti dina basa Indonesia nyaeta Azab dan Sengsara karangan Merari Siregar. Nah, kalau dibandingkan dengan novel Indonesia atau novel bahasa Indonesia yaitu Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, ini karena novel Sunda ini yang berjudul Baruang Kanungarora tahun 1914 itu lebih muda, lebih duluan 6 tahun ketimbang tadi novel dari bahasa Indonesia. Nah, selain itu ada juga beberapa karya novel setelah keluarnya tadi Baruang Kanungora. Nah, banyak sekali. Nah, salah satunya adalah tadi ada Agan Permas tahun 1826 karangan Yuhana. Kemudian ada lagi Rusiah Nu Goreng Patut. Nah, ini juga karangan Sukria jeung Yuhana. Kemudian ada lagi itu, ada banyak sekali, ada Sri Panggung karangan Caraka itu yang nomor 20. Kemudian ada lagi Saeni karangan Hadi AKS jeung saja banyak dan lain-lain ya. Itu mengenai judul-judul novel yang terbit awal-awal munculnya novel dari bahasa Sunda. Nah, yang tadi disebutkan itu merupakan novel dewasa dan juga remaja. Nah, bahkan novel untuk anak-anak pun banyak. Di antaranya ada Samsudi yang berjudul Bawali Pikir, kemudian Budak Teungeung, kemudian ada Ahmad Bakri, nah ada judulnya Sudagar Batik dan sebagainya. Kemudian ada RAF
Nah itu ada Dongeng Ti Pasantren, Bentang Lapang. Kemudian ada lagi Ki Umbara, itu yang berjudul Ki Bedog Panjang. Kemudian ada Usep Romli, ada Tatang Sumarsono, ada Taufik Faturrohman, ada Hidayat Susanto, ada Dadan Sutisna, dan juga ada Ai Koraliwati dan Sajabana. Banyak lagi pengarang-pengarang novel untuk cerita anak-anak. Nah mungkin jarang sekali ya kita baca atau jarang sekali kita dapatkan novel-novel dalam bahasa Sunda. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun kita jarang sekali membaca ya. Oke, nah itu mengenai novel-novel. Kita lanjutkan ke unsur-unsurnya ya. Nah, di dalam unsur-unsur novel itu ada 5 hal. Nah, yang pertama ada tema. Apa itu tema? Nah, seperti kalian bisa ikan tema teh nyaeta pokok pasoalan carita anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. Upamana kanyaah indung, ganjaran kanu sabar, jeung sajabana. Kalau kita artikan begini, tema adalah pokok persoalan cerita yang ingin disampaikan ku pangarang oleh pengarang kanu maca kepada yang membaca. Contohnya sayang kepada ibu, kemudian pahala atau hadiah bagi yang sabar dan sebagainya. Itu tema. Kemudian yang kedua, palaku atau pelaku. Pelaku itu siapa? Itu adalah jalma-jalma anu ngalalakon boh palaku utama, boh palaku panambah. Jadi jalma-jalma anu ngalalakon, orang-orang yang berperan, baik itu pelaku utama ataupun pelaku tambahan atau pelaku tokoh tambahan lah. Kemudian yang ketiga, galur. Galur apa? Jalan carita atau runtuyan kejadian. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita mengenal adanya alur atau plot. Nah, galur itu disebut dengan alur, itu jalannya cerita. Kemudian yang keempat ada latar. Latar itu adalah waktu ataupun tempat cerita. Beda dengan cerpen. Kalau cerpen itu, kalau carpon, cerita pondok, si latarnya itu sedikit. Tempatnya mungkin satu tempat, latarnya juga mungkin kita hanya siang, malam gitu. Itu di carpon, tapi di novel itu sangat luas sekali. Bisa tahun berapa, kejadiannya tahun berapa, kemudian kira-kira di zaman apa. Nah, itu lebih kepada hal-hal yang lebih besar. Kemudian yang kelima ada amanat. Amanat apa? Hal-hal anu hade. Hal-hal anu hade, hal-hal yang bagus atau pepatah yang ingin ditepikan, anu ditepikeun, yang disampaikan ku pangarang oleh pengarang kanu maca kepada pembaca melalui karyanya. Nah, itu unsur-unsur dari novel yang tadi dibahas. Oke. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur novel yang kalau lihat kalian ada sempalan atau penggalan novel berjudul Misteri Haur Geulis yang tadi diinikannya. Walaupun panjang kan panjang ya, kalau novel itu panjang banget. Nah, ini hanya penggalannya saja. Walaupun penggalannya, kita bisa analisis penggalan novel berjudul Misteri Haur Geulis. Coba kalian perhatikan di awal bab novel itu ada Misteri Haur Geulis karya karangan Dadan Sutisna. Nah, melalui penggalan itu kita bisa analisis. Yang pertama nih, dari tema nih, kita temanya apa nih, ya kan? Temanya apa? Kira-kira tema yang ada di sana apa? Nah, tema penggalan novel Misteri Haur Geulis di luhur nyaeta Sasakala Lembur Haur Geulis. Sasakala itu adalah cerita lembur haur geulis. Lembur haur geulis ya. Lembur itu kampung. Jadi awal mula kampung. Kemudian yang kedua, pelaku. Pelakunya siapa saja? Sebenarnya ada banyak ya. Ada Emod, ada Diran, Rudi, Rina, Imas, Anis, Pak Oding, Bieni, Aki dan Aki. Kemudian bagaimana? Nah, di pelaku itu selain ada tokoh-tokohnya, kemudian ada wataknya atau wataknya. Nah, watak pelaku, Emod, kumaha watakna, wanteran, pemberani, beuki ngomong, banyak
suka berbicara atau suka ngobrol. Watakna, nah ini wataknya kagambar dina kalimat ieu. Nah, wataknya si mod ini tergambar dari kalimat begini. Barudak silih reret anu pangmindengna direret teh emod. Pedah capetang nyarita ku basa Sunda meureun. Mod surti kana maksud babaturanana. Nah, barudak silih reret. Barudak itu anak-anak saling lihat. Nah, yang paling sering dilihat adalah mod. Ya kan? Karena mungkin mod itu capetang atau mungkin paseh ngomongnya dalam bahasa Sunda. Nah, mod ngerti. Dia ngerti maksud dari teman-temannya. Mungkin dia yang dia paham, akhirnya dia jadi mau memperkenalkan diri. Kemudian yang keempat, galur. Galur caritanya eta barudak sakola genepan. Nah, galur ceritanya itu adalah anak-anak sekolah berenam. Genep 6. Ada Mod, Diran, Rudi, Rina, Imas, jeung Anis. Nah, yang yang didampingi oleh Ibu Eni, gurunya. Arulin main ke kampung Haur Gelis. Nah, maranehna diantar ku Pak Oding. Mereka diantar oleh Pak Oding pikeun nepungan Aki untuk bertemu dengan Aki. Siapa Aki itu? Aki itu adalah kokolot atau sesepuh dari lembur itu. Tuluy maranehna ngawanohkeun diri. Nah, terus mereka memperkenalkan diri yang diwakili ku Mod tadi karena wanteran pemberani gitu ya. Jadi tidak malu-malu. Nah, sanggeus gitu. Nah, setelah itu Aki menceritakan mengenai hajat. Nah, ini hajatan di lembur di kampung tersebut dan juga bercerita mengenai leuweung atau hutan tutupan anu teu meunang di Saba yang tidak boleh didatangi oleh manusia, oleh orang-orang gitu ya. Ini salah ngetik ya tadi, teu meunang, sebenarnya anu teu meunang di Saba yang tidak boleh didatangi oleh orang. Dan yang kelima itu adalah latar tempatnya di mana kira-kira lembur Haur Gelis, waktuna kapan? Berang. Nah, karena ini cuman penggalan, maka mungkin analisisnya bisa lebih singkat seperti cerita pendek. Makanya latarnya juga cuman satu tempat. Waktunya adalah siang. Kan kalau novel panjang ceritanya ya. Nah, itu mengenai analisis berdasarkan penggalan novel. Nah, eta cekap sakitu wae, mudah-mudahan manfaat wilujeng diajar. Silahkan kalian pelajari, tadi sudah dipelajari mengenai unsur-unsur novel, kemudian sempalan novel sudah dianalisis berdasarkan unsur-unsur yang ada. Nah, silahkan pelajari itu. Untuk selanjutnya silahkan ke yang C, yaitu mahamkeun novel. Minggu depan kalian akan diberi tugas untuk membaca novel Babalik Pikir halaman 56. Setelah itu kalian analisa berdasarkan unsur-unsurnya, ada tema, pelaku, galur, kemudian plot, kemudian latar, dan juga amanat. Ya, silakan pelajari itu. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, wilujeng enjing, sampurasun.